Oke, teman-teman, langsung saja kita ke pokok masalah. Kita bahas pada TV ini. Ya, saya ulangi lagi, sahabat setia Top Jos TV, channel vlog elektronik dan vlog pribadi. TV Samsung, gejala layar separuh, ya, TV Samsung gejala layar separuh. Yang bawah aja cara pengecekannya berdasarkan teori saya. Teman-teman, yang perlu dicek yang pertama adalah poin terpenting itu power supply-nya. Oke, power supply-nya di mana? Oke, teman-teman bisa lihat ya. Saya tambahkan flash supaya lebih agak terang. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di situ ada titik-titik pengukuran ya. Bisa teman-teman lihat di sini APL, kemudian plus 16,5 volt sini, dan kemudian main 16,5 volt. Oke, teman-teman perlu menurut. Kemudian di sini ada air fuse ya. Pastikan di sini. Nah, di sini pastikan R dengan kode kurang terlihat ya. Pokoknya R-nya sebelah sini. Air fuse ya. Itu bagus. Kemudian pastikan juga di 408 atau 5 itu. Ini juga bagus. Kemudian pastikan juga elko yang ada di sini. C410 ya, juga bagus. Setelah itu kemudian masuk ke sini ya, plusnya. Oke, normalin dulu tegangannya ya. Setelah listriknya yang ini listrik 16 ya, main CT nya itu main 16 dan juga plus 16 nya itu sudah normal ya. Teman-teman kemudian harus mencoba TV nya ya, tapi mencobanya harus sambil melihat layar. Kalau layarnya masih seperti itu, kita lanjutkan pengecekan ya. Oke, saya harap di sini teman-teman sahabat setia Top Jos TV sudah memahami cara pengukuran ya, pengukuran baik itu resistor, dioda, dan juga elko ya. Itu teman-teman saya harap sudah memahami cara mengukurnya. Selain plus ya, teman-teman juga perlu mengurutkan minnya ya, baik itu min fuse nya, dioda minnya itu harus teman-teman ukur ya. Jika tegangan sudah normal, CT nya sudah normal untuk supply IC vertikal, kemudian teman-teman perlu menyalakan. Seperti itu tahapannya. Kalau dinyalakan masih trouble ya, masih ada masalah, apalagi yang perlu dicek. Nah, teman-teman perlu cek di sini juga ada air fuse nya ya, air fuse nya untuk plus ya. Ada beberapa, nah di sini cuman untuk kodenya sudah nggak kelihatan, pokoknya area sini yang saya tunjuk kakinya. Nah, seperti itu. Kemudian baru masuk ke IC. Di sini perlu teman-teman ukur juga plusnya ya. Setelah itu minnya juga sini, pin ini ya, 1 2 3 dan 4 ya, pin 2 plus 1 2 3 4 nya minnya
Ini pastikan tegangan tidak terlalu jomplang ya. Kalau sudah bagus, teman-teman perlu ganti IC-nya ya. Tapi ingat, saat pengukuran tegangan di sini pastikan IC ini tercopot atau terbuka agar pengukuran tegangan lebih maksimal, seperti itu ya. Pengukuran tegangan setelah maksimal, dirasa sudah maksimal, kita harus mencoba kembali. Kalau tegangannya maksimal tapi masih gambarnya masih separuh, kita perlu ganti IC-nya. Di sini kalau TV Samsung ini menggunakan IC 78141 ya. Persamaannya biasanya itu 78045 ya kalau tidak salah. Itu bisa diganti di sini. Oke. Setelah diganti tapi kok gambarnya masih seperti itu, teman-teman perlu cek komponen pump up ya. Pump up-nya biasanya ciri-cirinya seperti apa? Biasanya ciri-cirinya itu ada dioda yang N channelnya ya, mohon dikoreksi kalau salah sahabat. N channelnya itu terhubung ke plus ya. Nah di sini jalurnya itu terhubung ke plus ya untuk N channelnya, sedangkan P nya biasanya terhubung ke sebuah kapasitor. Nah, kapasitor itu di sini ya. Ini pastikan dioda di sini, ini diodanya baik, dan juga kapasitor di bawah ini juga nilainya tidak turun atau bahkan putus ya. Oke, di sini juga berpengaruh dalam sistem kerja dari sistem kerja dari IC vertikal ya. Oke, pastikan Anda sudah menguasai cara mengukur dioda dan juga kapasitor ya. Intinya seperti itu. Tidak lupa juga resistor juga bisa mengukur ya. Oke. Sampai di sini teman-teman semuanya sudah paham kan? Ya, oke, kalau sudah paham, saya akan sedikit menambahkan cara mengukurnya secara singkat. Oke, cara mengukurnya secara singkat. Di sini ada dioda pump up-nya tadi, dan di sini juga ada elko pump up-nya 50 dan juga 100. Oke. Cara mengukurnya sebenarnya simple. Teman-teman bisa menggunakan ESR meter ataupun menggunakan transistor. Menggunakan itu avometer ya. Oke, teman-teman tinggal pasang seperti ini. Oke. Tidak bisa, kemudian kita balik. Agak sulit ya teman-teman. Gini aja, kita pakai kaki, kemudian diodanya kita tempelkan secara manual aja kayak gini, tidak jalan, dan kita putar, tidak ada sama sekali, berarti dioda ini rusak ya. Oke, kita lanjutkan untuk elko-nya, kita pasang di sini. Nah, tidak jalan. Oke, selagi pastikan tidak jalan, berarti ini rusak. Oke. Ingat, TV ini adalah TV merek Samsung ya. Sebenarnya untuk cara kerja dari sistem vertikal itu kurang lebih sama antara TV satu dengan yang lain, cuman terkadang ada yang spesial beda. Nah, setelah teman-teman mengukur semuanya ini dijalankan, aturan ini dijalankan seperti yang saya aturkan, seperti yang saya utarakan, tapi kok masih ada gejala
TV-nya separuh ya, teman-teman perlu cek juga bagian dari yuknya. Pastikan kumparan ataupun koil dari yuk yang ada di sini itu bagus ya, tidak ada yang putus. Setelah itu teman-teman coba lagi. Tapi jika komponen semuanya sudah dirasa bagus, baik itu yang ada di mainboard dan juga yang ada di outputnya di sini, yuknya atau kondenya disebutnya, tapi masih gambarnya masih separuh, bagaimana langkah-langkahnya? Oke sahabat, saya akan coba menjawab. Sahabat setia Tojos TV, teman-teman tinggal mengurutkan ya inputnya yang diambil dari IC, biasanya IC chroma ataupun IC single ya. IC single itu jadi satu antara chroma dan kontrolnya itu jadi satu. Maka teman-teman punya harus mengecek komponen di sini ya. Misalkan vertical out ya, itu normal apa tidak. Biasanya ada vertical out A dan juga vertical out B ya. Ada yang juga menggunakan sistem seperti itu. Kalian perlu cek ya, karena di sini ada tulisannya. Carilah komponen tulisan tersebut ya. Biasanya vertical out kalau satunya outputnya satu, tapi kalau outputnya dua biasanya vertical out A dan juga vertical out B ya. Oke teman-teman, saatnya kita coba apakah TV-nya bisa, gambarnya bisa normal kembali, bisa ngejreng kembali. Kita perlu testing nih supaya teman-teman yakin bahwa TV-nya sudah bagus. Oke. Di sini videonya tidak saya potong. Oke, mana stop kontaknya? Bismillahirrahmanirrahim. Sudah nyala kedip itu. Oke, kita intip untuk depannya. Biasanya Samsung itu menyalanya cukup lama, butuh waktu untuk TV-nya kembali normal. Oke. Di sini sudah bisa penuh ya. Namun nggak tahu di sini kok ada yang paling kelihatan menyala, tapi di sini agak buram, mungkin dari yuknya itu bisa saja terjadi seperti ini. Nah teman-teman sudah melihat sendiri TV-nya sudah bisa penuh, padahal tadi TV-nya hanya setengah ya, setengah yang nyala sini sampai sini. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengikuti video saya. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.